Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 6 Kota Langsa ingin mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual coaching. Di sini saya sebagai Ajuani CGP Angkatan 6, fasilitator Asrul Karim PP Pak Muhammad Hidayat, Topik Hidayat. Silakan Bu. Nama saya Wulansyah Fitri, CGP Angkatan 6, fasilitator Bapak Asrul Karim, dan pengajar praktik Bapak Muhammad Topik Hidayat. Nama saya Ilham, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Langsa, dengan fasilitator Pak Asrul Karim dan pengajar praktik dengan Ibu Muke Nofri Hina. Kesempatan kali ini kami akan memberikan memaparkan demonstrasi kontekstual yang akan dengan menggunakan alur tirta. Assalamualaikum Bulan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Azrani, alhamdulillah baik sekali hari ini Bu. Bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah sangat luar biasa, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjadi seorang coach dan Pak Ilham akan menjadi seorang coaching. Apa yang telah Ibu kuasai dalam menjadi seorang coach itu? Baiklah Bu, di sini saya akan membuat proses coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kemudian identifikasi, rencana nyata dan tanggung jawab. Baik, setelah Ibu masukkan ke alur tirta tadi, Ibu harus juga menguasai 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Benar. Yang ketiga itu harus Ibu kuasai, apa saja ya Bu yang bisa Ibu kuasai dalam bidang? Yang pertama adalah vision Bu, yaitu kehadiran umum. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, di mana jadi kita membaca. Dan yang ketiga itu adalah mencoba mengajukan pertanyaan yang baik. Bagus sekali. Sekarang juga kan Ibu menjadi seorang coach. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bulan, Selamat siang Bapak. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat sekali. Saya mohon maaf sekali, saya punya masalah yang saya ceritakan karena saya tidak ada waktu. Ada Pak? Ada saya punya waktu, silakan Bapak bisa berbicara. Begini Bu, masalah yang saya hadapi itu seperti pada saat saya masuk kelas, karena itu pada saat saya itu ada supervisi. Iya. Masuk kelas, ada pengawas yang mengikuti saya. Jadi saya Oh baik Bapak. Jadi tujuannya kita bertemu hari ini apa nih? tujuannya ini, saya ingin solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan yang tadi menawarkan itu. Ya baik Bapak. Nah tadi Bapak bilang kalau Bapak punya masalah tadi Pak ya, ada pengawas ya Pak ya dasarnya. Nah ini masalahnya sebetulnya apa ya? Masalahnya gini, saya tidak menggunakan sumber belajar dan tidak membawa EKG sebagai acuan. Ya. Jadi itu yang Baik Pak, kalau boleh tahu kritikannya itu seperti apa ya Pak? kritiknya seperti ini Bu, dia menegur saya dan ada saya tentang acuan yang harus dibawa dalam mengajar. Jadi ini terus dibutuhkan. Iya, iya. Dan bertanya acuan dalam proses pembelajaran Iya, benar, seperti benar. itu ya Pak Nah, ya. iya. Baik Bapak. Baik Bapak. Lalu bagaimana Pak tanggapan Bapak dari respon pengawas tersebut tadi Pak? Responnya saya sangat aktif, Takut ya Pak. takut dan malu juga sama tanggung jawab dan ini akan disampaikan kepada kepala sekolah. Oh jadi begitu ya Mas. Jadi tadi setelah pembicaraan tadi Bapak katakan mendapatkan teguran karena Bapak tidak mengerjakan atau tidak menyediakan acuan dalam proses pembelajaran tadi ya Pak ya. Jadi nih menurut Bapak, nah, sebaiknya itu kita tuh seperti
apa Pak di kelas itu Pak? Sebetulnya itu kita harus pikir ya, bahwa ya bawa buku, teks, FTP, kalau belajar dan juga memberikan yang media-media aja, video kita dalam belajar. Gitu ya. Itu penting ya Pak. Ah, itu benar. Penting ya Pak ya ketika kita di kelas membawa hal itu ya Pak ya. Iya. Pentingnya. Jadi apa nih yang akan Bapak lakukan nih supaya nanti ke depannya ketika pengawas datang lagi Bapak tidak ditegur lagi oleh pengawas itu tadi nih Pak. Mungkin gini ya Bu, yang saya akan lakukan ketika waktu ngajar ya, saya bawa teks ya, Iya. FTP, dan saya akan menggunakan album-album pembelajaran, yang juga media-media ajar dalam mengajar, sehingga ya gunanya yang diberikan Luar biasa Pak, saya setuju sekali itu Pak, sangat luar biasa. Jadi Bapak akan membawa media ajar ini pastinya menarik ya Pak ya untuk anak-anak ya, dan murid ya Pak ya. Nah, kapan nih Pak tempatnya Bapak akan langsung melakukannya Pak? mungkin sesegera mungkin ya Bu ya, setelah saya selama ini yang sedang masalah yang saya hadapi, sehingga sesegera mungkin saya akan lakukan. Saya dapat pencerahan refleksi dari diskusi dari kita. Akan Bapak lakukan sempatnya lah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Nah Pak, pada kesempatan ini apa yang sudah Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Dari sesi percakapan ini saya lebih lega ya Bu ya, lebih tenang, lebih rileks, sehingga ya permasalahan yang ada itu biasa khawatir ya Bu ya kalau di sekolah gitu ya, bener. masalah mengajar, Iya, saya bener. lebih tenang, lebih bisa mempersiapkan diri ke depannya segera mungkin dengan membawa buku teks dan acuan-acuan seperti RTP dalam proses pembelajaran. Saya lebih tenang tuh, lebih bisa terrealisasi segera mungkin masalah yang Iya, ada. baik Pak, lagi tenang ya Pak ya. Nah Bapak, nanti kita ketemu lagi nih Pak ya. Ya Bu, mungkin Bu. Untuk membicarakan lagi nih seperti apa nih kelanjutannya ini Pak ya. Iya. Kita ketemu lagi ya Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya atas ya waktu Ibu yang berikan waktu sama saya singkat untuk menemukan solusi yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Ulan. Sama-sama Bang. Terima kasih Bu Ulan yang telah menjadi coach ini luar biasa. Di mana saya telah melihat seorang coach itu telah memiliki 3 kompetensi bagi ibu tadi, di mana seorang coach bisa menggali semua kompetensi yang ada pada seorang coach. Sehingga coach dengan mudah bisa menjawab semua apa yang kendala selama ini. Ini luar biasa. Seorang coach juga sudah mampu menjawab semua yang Baru pada kata apa kabarnya hari ini juga ajuan. itu salam Pak, alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya pada kesempatan kali ini? Perasaan saya bahagia. Di sini Ibu berperan menjadi coach dan Ibu Ulan sebagai coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya melakukan menjadi coach yaitu yang persiapan yaitu pertama dengan memakai alur pikir tujuan, identifikasi, tindakan, tindakan dan satu lagi tanggung jawab. Ibu jangan lupa memasukkan di alur kita itu yaitu 3 kompetensi. Yang pertama kompetensi mendengar aktif dengan rasa dan present, kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ibu Azwadi. Waalaikumsalam Bu Ulan. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Boleh ya Bu? Tentu boleh, apalagi itu Bu Ulan. Selalu saya sediakan waktu ya. Ada apa ya Bu? Pada siang hari ini Ibu melakukan apa yang harus Ibu ceritakan pada sore hari ini? Aku mengusahakan kalau ketika saya memiliki kegiatan bersama itu suka kelelahan untuk melakukan kegiatan itu makanya saya lebih bisa untuk jadi kelelahan untuk sampai apa gitu.
Jadi pada sore hari ini Ibu akan mendapatkan solusi. Jadi kegiatan tersebut apa tujuan yang Ibu harapkan pada sore hari ini? Mendapatkan solusi itu dari permasalahan saya supaya saya nantinya bisa mengatur kegiatan-kegiatan saya dengan baik dan tepat. Oh begitu. Jadi Bulan, apa masalah yang Ibu hadapi saat ini? Ini loh, Bu. Karena saya memiliki kegiatan yang menjelang dan mungkin juga saya menemukan dengan keinginan orang tua dalam kehidupan tadi itu setelah ini loh Bu, yang satu kegiatan selesai jadi saya harus kegiatan berikutnya lagi tapi selesaikan juga, jadi beragu dan kemudian itu membuat saya kewalahan sehingga saya tidak bisa mengerjakan kegiatan itu secara full dan konsisten Bu. Oh jadi maksud Ibu sedikit mengalami kesulitan gitu dalam mengerjakan tugas ya, yang kegiatan itu dilakukan bersamaan berdekatan. Iya benar. Seperti itu tadi. Namun apa yang penyebabnya kewalahan Ibu itu sendiri? Penyebab terjadinya kewalahan itu sendiri? Karena saya suka menganggap sesuatu itu mudah mungkin ya, sehingga yang saya lakukan ya udah saya anggap aja mudah, saya anggap aja biasa-biasa aja gitu. Kadang harus yang buru-buru kemudian mengerjakannya, karena saya kalau gampang banget merasa tuh kegiatan itu mudah aja gitu Bu, padahal enggak. Jadi dengan sudah Ibu anggap itu mudah semua ternyata sulit. Iya benar, kewalahan gitu. Lalu saat ini apa yang Ibu lakukan untuk mengelola kegiatan dengan baik supaya tidak kewalahan lagi? Apa ya Bu? Yang pertama, relax mungkin ya Bu. Tenang gitu dalam menjalankan kegiatan. Saya tidak terlalu melakukan yang fokus atau yang terburu-buru seperti itu. Kali itu ya, melakukan dulu, relax dulu lah. Pasti tenang gitu ya Bu ya. Iya. Lebih nyaman, biar tenang pikiran. Iya. Selain mencoba tenang, apalagi yang bisa Ibu lakukan? Apa ya Bu? Mencatat kali Bu ya kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan itu mana yang menurut saya itu bisa lebih dulu saya kerjakan, atau kegiatan yang memang urgent yang sifatnya itu harus dikerjakan sesuai dengan atau ini ya seperti itu kali Bu ya. Jadi untuk saat ini ada nggak yang paling penting yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Ada Bu, karena kami akan melaksanakan pentas seni di sekolah. Itu kegiatan yang urgent, yang penting menurut saya sekarang ini. Ya baik, Ibu tadi telah menjelaskan mencoba tenang, terus mencatat kegiatan yang mana yang penting, telah menjelaskan. Oleh karena itu hal yang harus dilakukan dulu juga, itu kan ya Bu? Iya benar. Jadi kalau boleh nih tahu nih Bu, kapan yang akan Ibu mulai kegiatan? Kalau bisa saya akan melakukannya karena biar manage diri dulu gitu ya, menghadapi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kira-kira ada nggak teman atau yang bisa Ibu ajak mengingat kegiatan tersebut, mencatatnya atau mengingatkan Ada Bu, ada anggota saya di Sanggar dan ada juga rekan-rekan saya di sekolah. Saya rasa mereka bisa nanti mengingatkan saya tentang kegiatan yang saya dahulukan. Nanti bolehlah saya mengaku bahwa sudah dapat solusinya ya Bu ya. Iya. Jadi oke lah Bu, ini sudah sampai dengan penghujung. Ini sejauh ini apa yang kita dapat rasakan pada pertemuan ini? Yang saya dapatkan hari ini alhamdulillah saya sudah mulai tenang dan terbuka pikiran bahwasanya memang saya harus lebih tenang, kemudian mencatat kegiatan-kegiatan
dengan baik bulan. Siap. Semoga kita semua sama. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali ya dari pembicaraan tadi oleh Bu Ajawati, luar biasa. Coachnya sangat kena dengan permasalahan yang dihadapi sama Bu Wulan, sehingga Bu Wulan bisa menemukan solusinya. Dan dari tadi saya melihat ada 3 kompetensi dan alutsista tadi sudah terlibat di situ, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sambil menunggu ya saya nanya lagi sama Bu Ajawati, di dalam coaching tadi Ibu sudah memasukkan 3 kompetensi. Ini siapa itu, Bu? Mendengar penuh dari mendengar penuh, lalu dengan sekali memberi pertanyaan berbodoh. Tugas besarnya ini. Kalau saya mau berikan skala 1 sampai 5, saya akan berikan skalanya 5. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ilham. Waalaikumsalam, Bu Wulan. Kabarnya hari ini, Pak. Sehat, Bu? Bagaimana Pak perasaan Bapak hari ini? Perasaannya bahagia, senang sekali. Bahagia ya, senang sekali ya Pak ya. Baik, hari ini Bapak akan menjadi coach ya Pak Ya, ya? jadi coach. Iya, dan Ibu Azwani menjadi coaching gitu ya Bu ya. Nah, untuk Bapak Ilham, untuk Bapak melakukan coach, persiapannya apa nih? Saya mempersiapkan ya dengan menggunakan alutsista. Alutsista. Ya, alutsista itu pertama tujuan permasalahan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab yang saya akan sampaikan. Iya, benar sekali Bapak. Jangan lupa ya Pak untuk Bapak memasukkan juga kompetensi dalam proses coaching ya Pak ya. Iya, Bu, benar, Bu. Itu kesadaran kamu atau proses Iya. dan kemampuan yang aktif ya Pak. Dan kemudian satu lagi itu adalah menggali atau mengajukan pertanyaan berbodoh. Gitu ya Pak ya. Baik Bapak, saya persilakan dan mulai. Terima kasih, Bu. Pak, Waalaikumsalam, Ibu. ada waktunya nggak Pak? Oh, ada, Bu. Saya lupa ini saya. Ya, ada, Bu. Apa yang saya ingin ceritakan sama Ibu? Begini Pak, saya ingin bercerita sedikit nih tentang permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu kurangnya minat belajar anak-anak yang kurangnya 100%-nya itu anak-anak ini bisa membaca Pak. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita sore ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya sehingga saya merasa bisa mengatasinya Pak, masalah saya ini. Apa yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Begini Pak, mungkin karena pembelajaran saya itu pertama ya Pak, sedikit membosankan gitu Pak, terlalu dominan baca tulis. Yang kedua, saya melihat tidak jarang memberi kesempatan kepada murid-murid saya itu untuk bertanya, lebih banyak cerita saya Pak. Itu yang membuat anak saya kurang antusias dalam pembelajaran saya. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan sehingga anaknya tidak merasa bosan dan antusias dalam belajar? Menurut saya Pak, saya akan merancang dulu pelajaran yang menarik dan menghasilkan gitu ya Pak. Ada lagi mungkin? Dengan yang kedua Pak, saya akan memberi pembelajaran itu yang berpusat pada murid Pak. Murid diminta untuk tidak aktif, terus adanya teknik breathing game seperti itu Pak, supaya mereka tidak bosan. Oh, tadi Ibu menerapkan ice breaking, game supaya dia tidak bosan. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar lain nggak? Saya menggunakan biasanya Pak yang saya gunakan itu hanya pakai saja. Tapi setelah itu saya sekarang dengan sumber lain membuat video, memasang YouTube, sehingga mereka
Oh, tadi Ibu sampaikan sumber belajarnya dari video, ya games ya. Itu bagus sekali Bu, saya yakin sekali bahwa Ibu menggunakan berbagai sumber belajar ya seperti media, ya sumber belajar buku, video, games itu yang membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Apa rencana Ibu yang ingin Ibu selesaikan dari permasalahan ini? Rencana saya, Pak, saya akan merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber-sumber yang beragam seperti memasak buku tadi, video, membuka buku, memberi bacaan tanpa banyak menulis, Pak. Jadi dengan itu pembelajaran akan sesuai dengan bakat dan minat saya. Menurut saya luar biasa tuh pandangan Ibu. Ya mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Lalu komitmen apa yang Ibu akan rencanakan nantinya? Saya akan terus berkomitmen dan memberikan pembelajaran yang menghasilkan dan menggunakan dengan sumber pada murid saya, sehingga pembelajaran jelas akan gampang menghasilkan dan tidak membingungkan. Tadi Ibu sampaikan Ibu menggunakan media ajar ya, ice breaking dan video ya. Itu bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung hal-hal yang Ibu sampaikan. Semoga berjalan lancar ya Bu ya, sukses terus dan harapan Ibu itu dapat terlaksana dengan baik pada anak-anak Ibu juga. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih waktunya yang telah memberikan solusi bagi saya. Terima kasih. Bu, saya mau tanya, dari pembicaraan obrolan kita sore ini apa yang Ibu dapatkan? Saya telah mendapat solusi dan jalan keluar masalah saya. Saya merasa lega. Maka lega ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Baik, Bapak Imam. Bapak Imam, tadi saya melihat sangat luar biasa sekali coach dalam coaching ya Pak ya. Sangat luar biasa, mantap dan luar biasa. Saya melihat Bapak sudah menerapkan coaching tadi dengan menggunakan kita. Mantap ya Pak ya, ada tujuannya, aplikasinya, dan kemudian menanyakan interaksinya dan akhirnya kami bertanggung jawab ya. Dan luar biasa sekali Bapak dalam melakukan coaching hari ini, sehingga saya melihat dengan Ibu Azwani sebagai coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Itu ya, bagus sekali, luar biasa sekali Pak hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dulu coaching kita hari ini dengan Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Azwani, terima kasih Bu Ulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.